Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugini dari jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Saya sekali ini sedang ada di dalam kelas Arsitektur Riset Method di program Magister Arsitektur, dan kita sedang membicarakan satu subtopik di dalamnya, yaitu membicarakan tentang variabel penelitian. Ya, setelah kita membicarakan desain penelitian seperti apa, kita tahu ternyata salah satu hal yang harus ditetapkan adalah variabel penelitian. Tanpa mengetahui variabel penelitian, maka kita sebenarnya belum tahu betul apa yang akan kita lakukan. Nah, untuk membicarakan variabel penelitian, nanti kita juga akan bertemu dengan istilah-istilah seperti konstruk dan seterusnya. Mari kita lihat satu persatu ya. Materi ini saya sadur dari referensi yang nanti akan saya sampaikan di sini, dan saya mohon izin untuk kepentingan pendalaman di dalam tujuan edukasi. Yang pertama, variabel dan penelitian. Mari kita lihat mengapa itu menjadi penting. Langkah pertama dan kritis dalam penelitian adalah menetapkan variabel penelitian. Karena variabel penelitian itu sebenarnya kalau kita sedang kita sedang berburu hewan di hutan begitu, kita itu sebenarnya sedang menyebutkan hewan apa yang akan kita buru gitu ya. Di hewannya itu apa perburuan kita ini, kalau riset itu kita anggap sebagai perburuan hewan di hutan, kita harus tahu apa yang mau kita buru. Sehingga menetapkan variabel itu menjadi hal yang sangat penting, dan itu harus betul-betul didasari oleh bacaan yang banyak. Oke? Nah, kemudian yang selanjutnya, berdasarkan variabel penelitian, maka nanti hipotesis itu disusun. Dan hipotesis itu menjadi penting karena hipotesis itu adalah tesis yang yang disusun tadi di dalam slide yang sebelumnya sudah saya sampaikan, disusun melalui kajian pustaka, di mana dari kajian pustaka Anda menemukan kerangka teori, menemukan state of the art. State of the art itu apa tadi sudah saya sampaikan. Nah, ketika Anda sudah menyusun hipotesis, Anda sebenarnya sudah menemukan tesis, tapi masih hipo yang diambil dari kebenaran abstrak. Nah, Anda tinggal mengecek itu di dunia empiri, yang kemudian setelah selesai Anda angkat lagi ke dunia abstrak, sehingga terjadi lintasan sempurna antara deduksi dan induksi. Nah, tapi Anda tidak bisa melakukan itu kalau Anda tidak punya hipotesis, dan Anda tidak bisa mempunyai hipotesis kalau Anda tidak tahu variabel penelitian. Menjadi hal yang sangat penting untuk bisa menyusun variabel di dalam penelitian. Ya. Jadi kalau kita sudah, Anda penelitiannya apa? Penelitiannya X misalnya, nanti disebutkan judulnya. Begitu ditanya variabelnya apa? Anda masih berarti sebenarnya Anda belum tahu. Bagaimana kita belum tahu apa yang akan kita buru? Bagaimana kita bisa jalan mencari apa yang kita cari aja kita nggak tahu. Ya, ini menjadi sangat penting di dalam penelitian. Berdasarkan hipotesis, nanti parameter ditetapkan, data ditetapkan, instrumen itu dirancang, serta prosedur dikembangkan. Jadi asal muasalnya ya mau nggak mau Anda harus tahu betul tentang variabel. Nah, untuk bisa mengetahui variabel ada beberapa hal yang juga harus Anda definisikan. Nanti kita lihat. Ya, apa yang harus Anda definisikan? Anda harus mendefinisikan konstruk, Anda harus menyajikan teori-teori, dan Anda harus menyajikan juga proposisi, yang semua itu mengantar kepada hipotesis. Mari kita lihat satu persatu. Konstruk. Jadi ketika Anda menyusun proposal, salah satu subbagian di dalam proposal Anda harus ada definisi variabel yang diawali dengan definisi konstruk. Oke, apa itu konstruk? Konstruk adalah konsep yang secara sadar dibuat oleh ilmuwan dalam penelitiannya tentang sesuatu hal. Jadi kita tahu bahwa sesuatu hal yang akan kita bicarakan ini, topik ini itu konsepnya akan banyak sekali. Kalau semakin banyak bacaan Anda, maka Anda akan menemukan banyak konsep tentang topik penelitian Anda atau tema, atau bahkan sudah sampai membayangkan sub-sub topik yang mengantar nanti dengan mudah ke variabel. Nah, ketika itu sudah dipilih dan disusun secara sadar, itu disebut dengan konstruk. Ya.
Jadi kita bisa bayangkan, misalnya kita membicarakan tentang penelitian kita tentang ruang. Nah, definisi konsep tentang ruang itu banyak sekali dari berbagai macam pakar dengan berbagai macam latar belakang yang dimiliki oleh pakar itu. Kemudian Anda kumpulkan, Anda pelajari, Anda rumuskan, Anda pilih salah satu, atau Anda gabung, dan itu secara sadar itu yang dipakai untuk menjadi dasar penelitian Anda. Itu disebut dengan konstruk. Jadi kalau konsep itu masih belum diambil oleh kita sebagai sikap penelitian. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, Anda juga harus mengenal teori. Teori adalah sebuah set proposisi yang terdiri dari konstruk yang telah didefinisikan secara luas dan jelas. Jadi teori itu akan memuat konstruk yang sudah didefinisikan secara luas dan jelas. Dia berupa satu set proposisi. Nah, pertanyaannya, untuk apa kita mendefinisikan teori? Teori menjelaskan hubungan antara variabel atau antar konstruk. Jadi teori itu menjelaskan antar hubungan dari variabel atau antar konstruknya. Kemudian teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel mana yang berhubungan dengan variabel lain. Jadi misalnya rumus-rumus yang punyanya Einstein, ya, itu kan dia mengembangkan rumus dengan rumus-rumus yang dia tulis, itu kan menunjukkan hubungan. Ya. Nah, itu teori, ya. Tapi teori tidak harus dalam bentuk yang sangat sangat matematis, bisa saja teori itu dalam bentuk teori-teori sosial dan seterusnya, itu juga sudah bisa disebut dengan teori, ya. Yang penting dia menggambarkan hubungan variabel satu dengan variabel yang lain, atau konstruk satu dengan konstruk yang lain. Nah, tadi ada disebutkan set proposisi. Apa itu proposisi? Nah, proposisi adalah pernyataan tentang sifat dari realita. Proposisi tersebut dapat diuji kebenarannya. Jadi proposisi harus dapat diuji kebenarannya. Kalau dia tidak dapat diuji kebenarannya, berarti dia bukan proposisi. Nah, proposisi yang telah dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat diuji, maka dia akan menjadi hipotesis. Oke. Jadi kalau jawaban sementara itu tentang hubungan variabel, hubungan konstruk itu masih bisa diuji, tapi masih dalam bentuk abstrak, itu kita sebut dengan proposisi. Tapi ketika itu sudah didefinisikan dengan sangat operasional, sehingga Anda bisa melakukan uji terhadap proposisi itu, maka itu disebut dengan hipotesis. Saya harap Anda bisa mencerap hubungan antara konsep, konstruk, variabel, proposisi, dan hipotesis. Ini menjadi sangat penting. Ya, dan ini Anda harus sudah terbiasa dengan istilah-istilah ini. Jadi nanti kalau kita bicara di belakang, konsepnya apa, teorinya apa, konstruknya apa, variabelnya apa, proposisinya apa, hipotesisnya apa, Anda nggak boleh asing dengan istilah ini. Oke? Karena Anda memang ketika lulus dari pendidikan magister, memang kompetensinya adalah kompetensi riset, sehingga istilah-istilah ini tidak boleh asing. Ya. Nah, setelah kita bisa mengumpulkan konsep, menganalisis, menentukan konstruk, dari konstruk kita menentukan variabel, dari variabel kemudian kita punya teori itu menggambarkan fenomena yang menunjukkan hubungan antar variabel atau antar konstruk. Kemudian teori itu juga memuat satu set proposisi, dan kita tahu proposisi itu nanti kalau sudah bisa secara operasional diuji namanya hipotesis, maka kita sebenarnya sudah terang, ya, sudah relatif terang untuk bisa menyusun desain penelitian. Nah, yang menjadi persoalan adalah dengan hubungan itu sebenarnya kita akan mendudukkan variabel pada jenis-jenisnya, yang nanti mengantar kepada bagaimana skenario penelitian kita. Oke. Nah, jenis-jenis variabel itu macam-macam, pembelahannya juga macam-macam. Jadi jangan jangan terlalu strict gitu, ya. Jadi membelah variabel itu macam-macam. Ada yang membelah berdasarkan variabel itu dibagi dua, dependent, independent.
Dependent itu variabel yang ditentukan, independent variabel yang menentukan. Ada yang membelah berdasarkan itu. Ada juga variabel moderator dan variabel random. Nah, ada juga variabel aktif dan variabel atribut. Ada istilah variabel kontinum, variabel discrete, dikotom, politom. Nah, itu semua itu istilah-istilah yang silakan Anda eksplor sendiri. Saya tidak akan membicarakan satu persatu karena saya yakin pada level ini Anda secara mandiri harus mengembangkan ini. Justru nanti saya ingin Anda dalam satu kesempatan menyajikan ke saya, menjelaskan, belajar bersama, menjelaskan masing-masing jenis variabel ini dan dikaitkan dengan kasus Anda. Saya tidak akan bicara di sana. Nah, bacaan selanjutnya silahkan baca Nasir kembali, metode penelitian halaman 147 sampai 154, ya, yaitu memilih variabel dan teknik pengukuran. Jadi, tadi sudah saya sampaikan juga halaman-halaman yang juga Anda pelajari. Nah, sekarang mari kita ngambil salah satu ya. Saya ingin mengambil salah satu, yaitu definisi variabel. Hal yang sangat penting di dalam desain penelitian yang diwujudkan dalam proposal, Anda harus mendefinisikan variabel. Nah, kalau kita ingin mendefinisikan variabel, ada dua level definisi. Yang pertama definisi konstitutif, yang kedua adalah definisi operasional. Nah, ini sangat penting ya, karena kalau bicara, apalagi di dunia arsitektur, karena dekat dengan hal-hal yang sifatnya abstrak, maka definisi itu biasanya tidak hanya satu level, bahkan yang konstitutif kadang-kadang untuk operasional kadang-kadang beberapa level. Nah, kalau ini tidak dilakukan, kita akan meloncat. Dan ketika meloncat, bisa bahaya, itu kepleset ya, seperti itu. Nanti kita lihat. Jadi definisi variabel itu ada dua level, definisi konstitutif dan definisi operasional. Nah, dalam exercise nanti menyusun proposal, saya ingin Anda membuat definisi ini, ya, agar kita latihan untuk runtut, ya, sehingga kita tidak, walaupun nanti di dalam proses kenyataan real pasti ini mengalir disajikan dengan baik, ya, dengan halus, gitu ya. Tapi untuk exercise kita latihan, ya, coba Anda mendefinisikan variabel penelitian Anda di level konstitutif dan di level operasional. Ini sebagai contoh ya, misalnya kita sedang berbicara tentang diturunkan ya, definisi diturunkan selalu dari konstruknya. Oke, ingat konstruk itu apa? Tadi sudah kita sampaikan. Misalnya kita sedang membicara konstruk area. Nah, kemudian Anda definisikan di level konstitutif seperti apa? Di level konstitutif, area adalah luas bidang misalnya. Nah, pertanyaannya di level operasional apa? Nah, itu harus tahu ya. Karena kalau ini tidak tahu, Anda tidak bisa menyusun instrumen pengambilan data. Bahkan Anda tidak tahu mana data kasarnya, mana data matangnya. Jadi sangat penting. Oke. Tapi kalau Anda secara cermat mengurutkan ini, dengan sendirinya nanti desain penelitian Anda akan sangat baik. Dan itu memudahkan diri Anda sendiri. Jadi mengapa kita mengukur luas bidang? Mengapa ukurannya meter persegi? Karena kita sedang membicarakan konstruk area. Oke, seperti itu. Ini contoh lagi cara yang lain. Contohnya adalah misalnya kita sedang berbicara tentang konstruk efisiensi energi. Tentu saja konsep efisiensi energi banyak sekali. Tapi kemudian kita punya konstruk, yaitu kita pilih definisi efisiensi energi. Kalau kita misalnya membuat definisi konstitutif, misalnya, efisiensi energi didefinisikan secara konstitutif adalah jumlah energi untuk operasional AC. Contoh di sini ya, tentu saja kan bisa macam-macam, tapi dalam hal ini kita memilih konstruknya itu. Maka kemudian definisi operasionalnya apa? Nah, ini harus dijelaskan di dalam penjelasan, di dalam metode. Oke. Ternyata jumlah energi untuk operasional AC itu dapat dilihat dikaitkan dengan konteks arsitektur, ternyata akan lebih tepat dinilai dari nilai OTTV-nya. Jadi ketika orang bertanya, loh Anda penelitiannya tentang sustainability, tentang efisiensi energi, kok Anda menilai OTTV ya? Mengapa Anda tidak melihat, misalnya mengapa Anda tidak menjumlahkan pengeluaran penghuni untuk membayar listrik misalnya? Di situ Anda harus jelaskan, karena konteks efisiensi saya ini adalah dalam konstruk pembicaraan arsitektur yang diarahkan ke variabel misalnya building and flow. Nah,
hubungan building envelope terhadap efisiensi energi itu bisa diukur dengan nilai LTTV. Nah, cerita itu kan dibangun di kajian pustaka. Jadi kalau Anda kajian pustakanya nggak matang, nggak luas, nggak komprehensif dan nggak mendalam, maka Anda ya nggak bisa mendefinisikan gitu loh. Jadi jangan dikira definisi itu hanya mengambil menurut itu, menurut ini, kemudian menurut ini begini, ya tidak begitu. Definisi di sini harus definisi sudah yang Anda pakai. Tapi kalau Anda masih definisi menurut ini adalah sekian, definisinya masih itu masih konsep. Apa Anda setuju dengan konsep itu? Pertanyaannya, apakah konsep itu satu latar belakang dengan penelitian Anda? Itu menjadi penting. Ya, saya sering melihat proposal-proposal itu ketika mendefinisikan itu memindah definisi dari konsepnya orang lain. Nah, saya pikir menurut saya ya harusnya ya walaupun sama harus ada reasoning, ya seperti itu. Nah, contoh lain misalnya, konstruk pemahaman arsitektural. Misalnya Anda ingin penelitiannya, saya ingin meneliti tentang pemahaman arsitektural, arsitek dikaitkan dengan kesuksesan dia. Misalnya saya nggak tahu ya, ini misalnya penelitian, misalnya topik riset berarsitektur, ya kan kita kemarin bicara ya, riset itu macam-macam. Riset untuk arsitektur, riset melalui, riset untuk desain, riset melalui desain, riset dalam melaksanakan desain atau berarsitektur. Misalnya Anda mau ngambil di ranah itu, konstruksi pemahaman arsitektural misalnya. Definisinya apa? Definisi konstitutif mungkin kemampuan pemahaman pandang ruang. Tentu saja ini cerita sampai ke sini harus ada ceritanya dong, ya, ada argumentasinya. Ini contoh misalnya. Definisi konstitutifnya adalah pemahaman arsitektur seorang itu adalah diukur dengan kemampuan pemahaman pandang ruang. Oke. Tapi bagaimana kita mengukur? Kita nggak bisa mengukur kalau nanti kita akan mengumpulkan data nggak punya arahannya. Maka kita mendefinisikan di level operasional. Misalnya nilai capaian tes apa. Nah, tes apanya itu dibuat oleh para pakar untuk menentukan kemampuan pandang ruang seseorang. Itu bisa disusun orang-orang psikolog. Ya. Di psikologi itu ada ilmu yang memang bidang psikologi yang membicarakan tentang menyusun tes ya, instrumen pengukuran gitu ya. Dan itu harus hati-hati karena kalau ukurannya tidak pas ya kepleset. Kepleset itu berarti validitas internalnya tidak tercapai. Masih ingat ya, validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas. Masih ingat ya, dan objektivitas. Itu adalah ukuran-ukuran melihat apakah desain penelitian pendekatan kuantitatif kita sudah baik atau belum, ya seperti itu. Nah, ini adalah definisi. Nah, setelah Anda mengetahui definisi itu, maka Anda akan menyusun hipotesis. Oke, ingat Anda tidak bisa menyusun hipotesis tanpa bacaan, kajian pustaka untuk menyusun kerangka teori, menyusun state of the art. State of the art tidak hanya substansi, tapi state of the art itu bisa metode dan teknik juga masuk di dalamnya. Nah, sama seperti halnya tadi definisi variabel, maka hipotesis itu juga punya dua level. Dua levelnya itu jangan dibuat membayangkan hipotesis konsep langsung bisa diturunkan ke hipotesis operasional ya. Biasanya itu kadang-kadang berlevel juga. Nah, pada saat kalau kita sedang merancang proposal ini, diskusikan itu dengan dosen pembimbing Anda. Karena dengan pengalaman beliau, pasti beliau akan sangat paham bagaimana menurunkan itu. Itu adalah teman untuk berdiskusi pembimbing itu ya, seperti itu. Nah, hipotesis ada dua levelnya, hipotesis konsep dan hipotesis operasional. Pada kondisi tertentu, hipotesis konsep menjadi jembatan antara hipotesis operasional dan proposisi. Oke? Jadi proposisi kan tadi kalau dia sudah sangat operasional, dia akan menjadi hipotesis, gitu kan? Untuk dari menurunkan proposisi ke hipotesis operasional yang bisa diuji, maka kita akan memakai hipotesis konsep. Nah, nanti contohnya seperti apa nanti kita bicarakan ya. Nah, setiap satu pertanyaan penelitian pasti dia mempunyai dua alternatif jawaban, ya, yaitu jawaban HI dan H0. HI itu adalah hipotesis yang menunjukkan sifat positif Anda. Jadi misalnya
ada perbedaan konsep, ada perbedaan pemahaman ruang antara mahasiswa dan arsitek profesional misalnya. Ada perbedaan. Tapi H0-nya adalah tidak ada perbedaan. Jadi Anda itu punya dua alternatif jawaban di setiap pertanyaan. Masalah nanti yang akhirnya itu yang terbukti yang mana, ya itulah kebenarannya. Ya. Kadang-kadang kita melukuk yang terbukti malah H0-nya. Ya nggak apa-apa, karena H0 berarti membuka. Ternyata nggak ada bedanya ya. Gitu. Tidak seperti yang kita duga secara umum. Apa yang terjadi misalnya? Nah, di situ membuka peluang kebenaran yang lain. Jadi jangan khawatir nanti kalau yang terbukti harus H0-nya ya. Itu tidak di tempat tertentu, kadang-kadang kita itu kejahatan ya, termasuk kejahatan terhadap kebenaran ya. Jadi ketika kita lihat trennya kok hipotesis 0-nya yang terbukti, HI-nya nggak terbukti, kemudian terjadi manipulasi data dan seterusnya, itu tidak benar. Karena ya memang kebenarannya seperti itu, berarti ada sesuatu kebenaran itu akan membuka kebenaran yang lain. Nah, ini ciri hipotesis yang baik. Saya langsung ke sana. Ya. Harus menyatakan hubungan. Jadi rumusannya harus menyatakan hubungan. Harus sesuai dengan fakta. Oke. Ingat ya, waktu Anda itu menyusun hipotesis, Anda kan sudah melakukan kajian pustaka state of the art. Dari state of the art, Anda akan diantar pada tesis-tesis yang disusun oleh penelitian lain yang kemudian Anda tarik ke dunia abstrak, Anda percayai itu sebagai jawaban sementara. Harus dari fakta ya. Bukan karena keinginan Anda, katanya, dan seterusnya. Oke. Harus berhubungan dengan ilmu dan sesuai serta tumbuh dengan ilmu pengetahuan. Artinya, hipotesis itu dibangun melalui kajian pustaka yang disusun dari penelitian-penelitian dibawa ke dunia abstrak dan tumbuh terus. Bukan kemudian spekulatif ya. Bukan berarti tidak boleh spekulasi. Spekulasi juga penting, tapi spekulasinya adalah berdasar pada fakta. Harus dapat diuji. Harus sederhana dalam tanda quote ya. Harus bisa menerangkan fakta. Oke. Ya. Ini ciri hipotesis yang baik. Hipotesis yang ideal seperti apa? Tadi yang baik. Yang ideal itu, hipotesis ideal itu VS common sense. Jadi kalau sudah common sense itu ya kayaknya ya itu tidak perlu dipertanyakan. Ya, seperti itu. Hipotesis sering menyatakan dalil pemikiran yang sederhana dan common sense. Biasanya menyatakan hubungan keseragaman kegiatan terapan. Jadi ya itu sebenarnya bukan hipotesis yang ideal. Hipotesis yang ideal menyatakan hubungan yang kompleks. Itu yang saya katakan tadi sederhana itu tapi dalam tanda petik ya. Kemudian mempunyai informasi syaratnya mempunyai informasi tentang masalah yang diteliti dan komprehensif serta mendalam. Mempunyai informasi tentang masalah yang diteliti dan variasi fakta empiris pada variasi objek yang relevan, mempunyai kemampuan menghubungkan fakta empiri yang relevan dengan kerangka ilmu dan bidang penelitiannya. Jadi setelah didapatkan detailnya dibawa ke dunia abstrak, dikaitkan ke kerangka teorinya. Ini bagaimana kita menggali dan merumuskan hipotesis. Proses merumuskan hipotesisnya seperti apa? Anda silahkan bacaan lanjut halaman 196-210 punyanya Nasir. Nah, inilah yang memang harus dilakukan. Kemudian setelah itu kita akan menguji. Nah, caranya apa? Ada dua, konsistensi logis dan mencocokkan dengan fakta. Ini adalah pekerjaan utama dari seorang peneliti adalah menguji hipotesis. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.